Selamat pagi, Sir dan teman-teman. Perkenalkan, saya Salih Nolani. Hari ini saya dan kelompok saya ingin mempresentasikan tentang Business Plan Wardah Beauty Experience Store. Konsep ini merupakan pengembangan flagship store Wardah yang menggabungkan penjualan produk, edukasi kecantikan, dan teknologi skin analysis dalam satu tempat. Perbedaan utama bisnis kami dengan toko kosmetik biasa adalah kami memiliki fokus pada pengalaman pelanggan. Konsumen tidak hanya membeli produk, tetapi juga bisa melakukan skin analysis dengan AI. Konsultasi dengan beauty advisor, mencoba produk secara langsung, dan mengikuti workshop kecantikan. Jadi toko ini berfungsi sebagai beauty destination, bukan sekedar retail. Masalah yang kami lihat adalah banyak konsumen salah memilih skincare karena hanya mengikuti tren media sosial. Solusi yang kami tawarkan adalah skin analysis berbasis AI dan konsultasi secara personal, sehingga rekomendasi produk kami lebih sesuai dengan kondisi kulit masing-masing. Bisnis ini kami rencanakan berlokasi di Sumarekon, Bekasi dengan estimasi modal awal 1,8 miliar. Target utama kami adalah perempuan usia 18-35 tahun dan menargetkan sejumlah 3.000 member aktif pada tahun pertama. Visi kami adalah membuat beauty experience store halal nomor 1 di Indonesia. Misinya berfokus pada edukasi, teknologi, dan juga pelayanan yang nyaman. Nilai utama yang kami pegang adalah halal, inovatif, edukatif, dan juga inklusif. Target utama kami adalah mahasiswa, pekerja muda, dan juga beauty enthusiast. Positioning yang ingin dibangun adalah destinasikan kecantikan halal yang personal dan edukatif. Dengan tagline, kenali kulitmu, temukan kecantikanmu. Kami membandingkan bisnis ini dengan Sociala, Sephora, Makeover, dan juga Watson. Keunggulan Wardah Beauty Experience Store ada pada harga menengah, halal yang menyeluruh, dan juga AI Skin Analysis yang belum menjadi fokus utama kompetitor. Strength terbesar kami adalah pada brand Wardah yang sudah dikenal oleh banyak orang dan juga sudah dipercaya, dan juga pendukung dari pasokan Paragon. Weakness utamanya adalah investasi awal yang besar. Opportunity berasal dari tren self-care dan juga tumbuhnya penggunaan media sosial. Sedangkan threat-nya datang dari persaingan retail kecantikan dan perubahan tren yang terjadi sangat cepat. Slide ke-9 ini kita akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran yang akan digunakan oleh Wardah Beauty Experience Store. Dalam bisnis plan ini, kami menggunakan konsep marketing mix 7P karena bisnis ini kami tidak hanya menjual produk, tapi juga menawarkan layanan dan jasa. Yang pertama adalah produk. Produk utama yang kami tawarkan tentu seluruh lini skincare, makeup, dan body care dari Wardah. Namun, nilai tambah kami bukan hanya pada produknya, melainkan juga pada layanan seperti AI Skin Analysis dan juga konsultasi dengan beauty advisor, serta workshop kecantikan. Dengan demikian, pelanggan tidak hanya membeli produk, tapi juga memperoleh pengalaman dan edukasi. Kedua adalah price. Kami menggunakan harga resmi Wardah sehingga tetap terjangkau oleh target pasar kami. Strategi kami bukan bersaing melalui harga yang murah, tetapi memberikan value lebih melalui layanan gratis seperti skin analysis dan konsultasi. Dengan begitu, pelanggan merasa mendapatkan manfaat yang lebih besar dibandingkan hanya membeli produk di toko biasa. Ketiga adalah place. Kami memilih Sumarekon Bekasi karena merupakan kawasan yang strategis, mudah diakses, dan memiliki lalu lintas pengunjung yang tinggi. Lokasi ini juga dekat dengan kampus, serta pusat perbelanjaan dan kawasan perkantoran yang sesuai dengan target pasar kami. Selanjutnya adalah promotion. Promosi dilakukan melalui digital marketing, program membership, event kecantikan, serta kolaborasi dengan influencer dan komunitas. Tujuannya bukan hanya meningkatkan penjualan, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Untuk selanjutnya adalah people. Kami menempatkan beauty advisor dan skin analyst sebagai ujung tombak pelayanan. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga memberikan edukasi sehingga pelanggan merasa lebih percaya terhadap rekomendasi yang diberikan. Kemudian selanjutnya adalah proses. Kami merancang alur pelayanan yang sederhana namun efektif, yaitu pelanggan disambut oleh staf, melakukan skin analysis, berkonsultasi, mencoba produk jika diperlukan, kemudian melakukan pembelian sesuai kebutuhan kulit mereka. Terakhir adalah physical evidence, yaitu bukti fisik yang dapat dirasakan pelanggan. Kami merancang toko dengan konsep modern, bersih, estetik, serta dilengkapi area konsultasi dan experience zone sehingga pelanggan merasa nyaman selama berada di dalam store. Selain marketing mix, kami juga menerapkan strategi digital marketing yang berfokus pada 3 platform utama, yaitu Instagram, TikTok, dan WhatsApp Business. Instagram digunakan untuk membangun citra visual dan komunitas, TikTok dimanfaatkan untuk membuat konten edukasi singkat dan mengikuti tren, sedangkan WhatsApp Business digunakan untuk reservasi layanan berkonsultasi, komunikasi dengan pelanggan, serta pelayanan after sales. Selanjutnya di slide 10 ini kami akan menjelaskan mengenai customer journey, yaitu perjalanan pelanggan sejak pertama kali mengenal bisnis kami hingga menjadi pelanggan yang loyal. Tahap pertama adalah awareness. Pada tahap ini, calon pelanggan mengetahui keberadaan Wardah Beauty Experience Store melalui media sosial, iklan digital, promosi di pusat perbelanjaan, atau rekomendasi dari teman. Tahap kedua adalah consideration. Setelah mengetahui bisnis kami, pelanggan mulai mencari informasi lebih lanjut. Salah satu daya tarik utama yang kami tawarkan adalah layanan AI Skin Analysis gratis, sehingga mereka memiliki alasan yang kuat untuk datang ke store. Tahap ketiga adalah visit and experience. Saat datang ke toko, pelanggan akan disambut oleh staff, melakukan skin analysis, berkonsultasi dengan beauty advisor, dan mencoba produk secara langsung sesuai rekomendasi. Tahap keempat adalah purchase. Setelah memahami kondisi kulitnya, pelanggan akan membeli produk yang paling sesuai dengan kebutuhannya.
Karena keputusan pembelian didasarkan pada hasil analisis dan konsultasi, kami berharap tingkat kepuasan pelanggan akan lebih tinggi. Tahap terakhir adalah loyalty. Setelah melakukan pembelian, pelanggan akan diajak bergabung menjadi member. Mereka akan memperoleh berbagai keuntungan seperti informasi produk terbaru, undangan workshop, promosi khusus, hingga program loyalitas. Dengan cara ini, kami berharap pelanggan tidak hanya melakukan pembelian sekali, tetapi terus kembali dan bahkan merekomendasikan Wardah kepada orang lain. Selanjutnya ada organizational plan. Untuk mendukung operasional bisnis, kami merancang struktur organisasi yang sederhana namun efektif. Pada tahun pertama, kami memperkirakan membutuhkan 17 orang karyawan. Struktur organisasi dipimpin oleh direktur utama yang bertanggung jawab terhadap kebijakan dan pengembangan bisnis secara keseluruhan. Kemudian terhadap store manager yang mengawasi operasional harian, memastikan pelayanan berjalan sesuai SOP, serta mengkoordinasikan seluruh tim. Posisi berikutnya adalah beauty advisor yang berjumlah 6 orang. Mereka menjadi garda terdepan dalam melayani pelanggan, memberikan konsultasi, serta membantu proses penjualan. Selain itu, terdapat 2 orang skin analysis yang bertugas mengoperasikan perangkat AI Skin Analyze dan menjelaskan hasil analisis kepada pelanggan. Kami juga memiliki kasir, admin, dan inventory yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan stok, content creator untuk mengelola media sosial dan promosi digital, serta security dan cleaning service yang memastikan keamanan dan kenyamanan lingkungan toko. Dengan pembagian tugas yang jelas, kami berharap seluruh operasional yang dapat berjalan secara efektif serta memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pelanggan. Estimasi total biaya gaji karyawan pada tahun pertama adalah sekitar 94,6 juta per bulan, yang telah disesuaikan dengan jumlah tenaga kerja dan tanggung jawab masing-masing posisi. Di slide ini, saya akan menjelaskan mengenai rencana keuangan bisnis. Berdasarkan perhitungan yang kami lakukan, total kebutuhan modal awal adalah sekitar 1,8 miliar. Kami membagi sumber pendanaan menjadi 2 bagian, yaitu 60% berasal dari modal pendiri dan 40% berasal dari mitra strategis dan pembayaran bank. Pembagian ini kami pilih karena menurut kami kombinasi antara modal sendiri dan pendanaan eksternal dapat menjaga kestabilan arus kas perusahaan pada tahap awal operasional, tanpa memberikan beban pinjaman yang terlalu besar. Perlu kami sampaikan bahwa seluruh angka yang kami gunakan dalam bisnis plan ini merupakan estimasi untuk keperluan akademik, sehingga bukan merupakan data keuangan resmi dari Wardah ataupun PT Paragon Technology and Innovation. Meskipun demikian, kami berusaha menyusun estimasi tersebut berdasarkan kebutuhan asli dalam mendirikan sebuah flagship beauty store, sehingga angka yang digunakan tetap realistis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Demikian penjelasan mengenai strategi pemasaran, perjalanan pelanggan, struktur organisasi, dan rencana keuangan. Selanjutnya saya persilahkan Ayah untuk menjelaskan rincian startup cost, proyeksi keuangan, roadmap pengembangan, serta analisis risiko bisnis. Terima kasih. Nah, di slide selanjutnya ada proyeksi penjualan tahun pertama. Pada tahun pertama, kami memproyeksikan total penjualan sebesar 3,265 miliar dengan laba kotor sekitar 1,796 miliar. Seiring meningkatnya awareness dan jumlah pelanggan, penjualan diperkirakan terus bertumbuh setiap bulan. Setelah memperhitungkan seluruh biaya operasional, bisnis diproyeksikan menghasilkan laba bersih sebesar 44,2 juta pada tahun pertama. Nah, di slide ini saya ingin menjelaskan tentang BEP, ROI, dan roadmap pengembangan. Berdasarkan proyeksi keuangan, bisnis diperkirakan mencapai break-even point pada bulan ke-12 dengan nilai penjualan sekitar 3,15 miliar per tahunnya. ROI pada tahun pertama diperkirakan sebesar 2,46%, sementara periode pengambilan investasi berada pada kisaran 4 hingga 5 tahun. Untuk pengembangannya, fokus tahun pertama adalah membangun fondasi operasional dan mencapai 3.000 member aktif. Pada tahun ketiga, bisnis menargetkan ekspansi cabang dan layanan digital. Sedangkan pada tahun kelima, konsep experience store diharapkan dapat berkembang melalui skema franchise terbatas. Nah, selanjutnya itu ada analisis risiko dan mitigasi. Dalam menjalankan bisnis ini, terdapat beberapa risiko internal seperti tingginya turnover karyawan, terus juga kesalahan pengelolaan stok, serta ketergantungan pada pendiri. Sementara itu, risiko eksternal meliputi persaingan dan retail besar, dan kondisi ekonomi makro. Untuk mengatasinya, kami menyiapkan strategi mitigasi berupa pelatihan karyawan, sistem inventory digital, diverifikasi kanal promosi, serta penyusunan SOP yang terstruktur agar operasional tetap berjalan optimal. Nah, dari semua hal aspek yang tadi saya bahas, adapun kesimpulannya yaitu dengan proyeksi pertumbuhan yang stabil, strategi pengembangan yang jelas, serta mitigasi risiko yang terukur, kami optimis bahwa bisnis ini memiliki potensi untuk berkembang secara berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi investor maupun pelanggan. Terima kasih.